partai politik yang sanggup menjadi peserta pemilu di Indonesia pasti milik oligarki. Jadi walaupun presidensial threshold itu 0%, Anda akan negosiasi dengan oligarki ini juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sampai pada episode yang ke-44, Mikrofon Hasan Nasbi. Kali ini saya akan membahas sebuah tema yang agak-agak berat dikit lah ya. Tapi ini request dari salah satu pemirsa Mikrofon Hasan Nasbi. Jadi dari tayangan yang kemarin ketika saya membahas soal oligarki, lalu ada komentar yang bilang, "Bang, bahas presidensial threshold dong." Gitu. Jadi hari ini kita bahas presidensial threshold. Walaupun sebenarnya isu ini tidak terlalu hangat. Ada yang menghangatkan tapi nggak terlalu hangat. Tapi memang dari pemilu ke pemilu, memang ada gugatan terhadap presidensial threshold ini. Teman-teman, sebenarnya dalam politik itu memang ada beberapa jenis threshold, ambang batas lah ya. Ambang batas itu maksudnya kalau tidak sampai ambang batas segini, maka partai politik atau calon presiden nggak boleh ikut. Nah, gitu bahasa sederhananya. Jadi misalnya kayak threshold kita dari tahun 99 sampai sekarang itu selalu ada parliamentary threshold. Dari 2% nambah jadi 3,5%, kemudian nambah jadi 4%. Artinya kalau ada partai politik didirikan, dia jadi peserta pemilu, tapi suaranya tidak mencapai parliamentary threshold, maka dia nggak boleh duduk di DPR RI gitu. Atau kalau awal-awal tahun 99 dulu, kalau dia misalnya nggak nyampe 2%, maka dia nggak boleh ikut pemilu berikutnya. Jadi dia rata-rata partai akhirnya ganti nama. Jadi kayak Partai Keadilan jadi Partai Keadilan Sejahtera gitu. Misalnya itu tuh produk elektoral dulu namanya. Electoral threshold di zaman tahun 99. Nah setelah itu karena banyak partai yang berganti nama, maka yang diterapkan bukan lagi electoral threshold, tapi parliamentary threshold. Nah, parliamentary threshold ini kalau misalnya tidak mencapai angka tertentu perolehan suaranya, maka partainya nggak boleh duduk di DPR RI. DPRD kabupaten kota, DPRD provinsi mungkin masih bisa, tapi di DPR RI tidak bisa. Nah, kenapa tidak bisa? Karena sebenarnya memang partai politik itu kalau mau masuk di parlemen itu harus efektif. Harus efektif itu minimal sebagai fraksi. Ya, sebagai fraksi itu dia harus ada di semua komisi yang ada di DPR RI. Misalnya komisi di DPR RI ada 11. Ya minimal dia harus ada 11 untuk mengisi satu orang di setiap komisi. Belum lagi nanti ada alat kelengkapan DPR yang lain. Ada badan legislasi, ada badan urusan rumah tangga gitu kan. Ada majelis etik, nah gitu-gitu. Jadi badan koordinasi antar parlemen gitu. Jadi butuh partai itu mencapai minimal kursi tertentu sehingga dia bisa efektif di parlemen. Kalau dia cuma misalnya 3 kursi, 4 kursi, dia tidak akan jadi partai yang efektif di parlemen. Kenapa? Ya berarti kalau 4 orang dia cuma bisa ngisi 4 komisi. Untuk ngisi 11 komisi aja dia nggak mampu. Ada komisi-komisi yang bolong gitu loh. Jadi dia sebagai sebuah fraksi atau sebagai sebuah partai tidak efektif di parlemen. Itu makanya sekarang partai politik kita yang ada di parlemen tinggal berapa? Tinggal 9. Ya, jadi paling kecil itu 19 kursi. Jadi kalau 19 kursi itu dia bisa menempatkan anggotanya di seluruh komisi yang ada di DPR RI, termasuk juga alat kelengkapan DPR yang lain. Nah, itu namanya parliamentary threshold. Nah, threshold ini sebenarnya dalam kehidupan nyata itu banyak contohnya. Misalnya Anda masuk ke Dufan. Masuk ke Dufan Anda bayar mahal nih. Pada prinsipnya setelah Anda bayar Anda boleh masuk Dufan, Anda distempel gitu, Anda boleh masuk Dufan. Tapi ketika mau naik wahana, ada wahana yang bebas buat semua orang, tapi ada wahana yang ada thresholdnya. Apa thresholdnya? Misalnya tinggi badan minimal 110 cm atau tinggi badan minimal 120 cm. Nah kan tadi kalau hukum dasarnya begitu Anda masuk, bayar, Anda distempel, Anda boleh naik semua wahana. Pada prinsipnya iya. Tapi ada wahana-wahana tertentu yang mensyaratkan tinggi badan. Anda nggak bisa ngamuk-ngamuk. Wah kan saya sudah bayar. Saya kan sudah dapat stempel. Kenapa saya nggak boleh naik ini? Kenapa tiba-tiba harus ada threshold tinggi badan gitu? Tapi itu demi aturan-aturan itu demi ketertiban. Demi keteraturan dan demi keamanan dan kenyamanan semua orang.
Tidak ada kenyamanan Anda pribadi, tapi kenyamanan semua orang. Begitu juga misalnya Anda ngurus visa. Anda ngurus visa, semua dokumen sudah lengkap ya. Tidak ada catatan teroris, tiket sudah ada. Kemudian untuk keluar visa, tiba-tiba sebuah negara mensyaratkan pokoknya rekening Anda dalam 3 bulan terakhir minimal harus 50 juta. Nggak boleh kurang dari 50 juta. Terus Anda nggak bisa protes loh. Saya sudah beli tiket, dokumen-dokumen kependudukan sudah saya berikan, tiba-tiba ada syarat rekening. Kalau rekening kita nggak nyampe ambang batas, thresholdnya nggak nyampe 50 juta, syarat-syarat tadi jadi nggak berguna. Kenapa? Anda nggak diberikan visa. Tapi ini kan memang ada maksudnya threshold seperti ini. Maksudnya supaya mungkin Anda nggak terlunta-lunta di sana, mungkin supaya Anda tidak menjadi korban trafficking di sana, supaya Anda ada bekal hidup di sana dan bisa bayar tiket balik, nggak jadi penumpang gelap di negara itu ketika visa Anda habis gitu. Jadi threshold ini semangatnya untuk keteraturan, untuk perbaikan, kenyamanan, ketertiban, termasuk untuk menyederhanakan sesuatu yang rumit. Nah, ada presidensial threshold. Presidensial threshold ini sebenarnya bukan barang baru. Ya, presidensial threshold ini bukan kejadian hari ini nih. Bukan kasus 2022 menjelang 2024, enggak. Presidensial threshold ini sudah ada di tahun 2004 ketika pemilihan langsung pertama terjadi di Indonesia. Waktu itu presidensial thresholdnya 15%. Jadi partai-partai yang mencapai 15% atau gabungan partai harus mencapai 15% baru bisa mengajukan calon presiden. Nah, kemudian ambang batasnya memang naik. 2009 tuh 20%, tapi kebalikan yang sekarang. Kalau sekarang kan 20% kursi. Kalau dulu 2009 itu 20% suara atau 25% kursi. Nah, ambang batas ini tetap dipertahankan meskipun ada variasi. Nah, kalau sekarang ambang batasnya adalah 20% kursi atau 25% suara sah dari pemilu sebelumnya. Nah, presidensial threshold ini ya memang itu lagi semangatnya memang untuk menyederhanakan. Walaupun negara kita ini negara besar kan, yang cocok dan akan dipilih jadi presiden itu kan nggak akan banyak. Orang yang ngerasa paten itu banyak, ya. Orang yang ngerasa bisa jadi presiden itu banyak. Tapi untuk menjadi seorang calon presiden dia butuh dukungan politik. Nah, dukungan politik itu datang dari mana? Dari partai politik. Undang-undang dasar kita juga bicara kayak gitu, bahwa yang memajukan calon presiden adalah partai politik atau gabungan partai politik. Kebetulan sekarang syaratnya adalah 20% kursi. Kalau syaratnya 20% kursi, maksimal itu kan dalam skenario 20%, kita bisa punya 5 pasang calon presiden. Itu kan sudah banyak. Mau ngapain banyak-banyak calon presiden gitu loh. Calon presiden banyak-banyak di negara lain pun akhirnya yang dihitung orang cuma 2 kok. Ada banyak calon presiden misalnya di Prancis, yang kemudian yang masuk hitungan kan cuma 2 juga. Bukan masalah kemudian masuk putaran 2 ada 2 orang, tapi yang masuk hitungan di mata masyarakat itu memang cuma 2. Ketika misalnya ada 16 calon berapa itu yang di Timor Leste, akhirnya yang masuk hitungan juga cuma 2 gitu. Bukan masalah dia masuk putaran kedua harus 2 orang, tapi yang dihitung masyarakat memang ketika banyak calon itu hanya 2 gitu. Nah, kalau kita punya 5 calon presiden dari partai politik, menurut saya itu sudah banyak. Sudah mengakomodir berbagai keragaman yang ada di Indonesia gitu, berbagai kepentingan yang ada di Indonesia. Memang dengan situasi konfigurasi kursi di DPR hari ini memang maksimal hanya 4 calon. Bahkan mungkin hanya cenderung 3 calon. Tapi menurut saya presidensial threshold itu nggak kenapa-napa. Memang itu sah-sah saja untuk menyederhanakan pemilu, baik itu pemilu legislatif maupun pemilu presiden. Nah, yang jadi argumentasinya adalah sekarang presidensial threshold itu adalah permainan oligarki. Jadi oligarki ini bersepakat supaya calon presiden itu dibatasi 4 orang saja, atau 5 orang saja, atau 3 orang saja, sehingga tidak bisa muncul calon-calon lain dari masyarakat. Gitu. Sehingga orang seperti saya nggak bisa jadi calon presiden. Gitu. Jadi calon presiden itu kalau mau demokratis, presidensial threshold-nya harus jadi 0. Nah, ini yang kemudian saya kritik karena itu salah kaprah dalam berpikir. Begini, sekalipun presidensial threshold 0, nggak bisa tiba-tiba Anda maju jadi calon presiden. Nggak bisa tiba-tiba Bang Riza Ramli jadi calon presiden. Nggak bisa Gatot Nurmantio tiba-tiba jadi calon presiden. Kenapa? Karena mau jadi calon presiden dia harus melewati partai. Walaupun presidensial threshold-nya 0, nggak berarti orang per orang bisa maju presiden.
karena tetap maju melalui partai politik. Nah, partai politik ini yang jadi peserta pemilu di Indonesia ini, percaya sama saya, partai politik yang sanggup menjadi peserta pemilu di Indonesia pasti milik oligarki. Ini catat nih. Pasti milik oligarki. Syarat pendirian partai politik di Indonesia itu nggak gampang. Untuk bisa lolos verifikasi faktual dan menjadi peserta pemilu itu sangat tidak gampang. Misalnya harus punya kantor di seluruh provinsi, 100% provinsi. Jadi nggak tahu nih mau pakai 34 provinsi atau memakai versi 37 provinsi nih. Karena ada DOB baru di Papua. Taruhlah 37 provinsi nanti. Nah, di 37 provinsi Anda harus punya kantor tetap katanya. Dan itu di jalan utama. Kita bodoh-bodoh aja deh. Untuk kantor tetap itu biayanya 100 juta. Biar dibilang tetap kan minimal sewa 5 tahun lah gitu. Itu sudah butuh 3,7 miliar untuk biaya kantor di provinsi agar lolos verifikasi faktual biar bisa jadi peserta pemilu. Butuh kantor di 75% kabupaten kota. Jadi kalau kita punya 500 sampai 550 kabupaten kota, berarti Anda harus punya kantor di 414 sampai 420 kabupaten kota. Kalau kita bodoh-bodohan aja nih sewanya. Sewanya 10 juta aja setahun. Iya minimal lah, sewa 10 juta aja setahun, 5 tahun kan berarti 50 juta. Maka Anda harus keluarkan 40,4 miliar. Ya, 40,4 miliar. Untuk apa? Untuk sewa kantor. Nah, kalau Anda harus punya 50% kantor tetap di kecamatan, di 50% kecamatan yang ada di 75% kabupaten kota tadi. Itu artinya Anda harus punya kantor di 2.711 kecamatan di Indonesia. Dan kalau misalnya sewanya bodoh-bodohan aja 5 juta setahun, maka Anda butuh 67 miliar untuk sewa kantor aja, biar lolos verifikasi faktual. Jadi untuk pendirian partai politik aja, untuk sewa kantor aja Anda butuh sekitar 100 sampai 110 miliar. Nah, itu kira-kira partai politiknya milik siapa? Milik orang seperti saya? Milik orang seperti Refli Harun kah? Milik orang seperti Rizal Ramli kah? Milik orang seperti Gatot Nurmantio kah? Atau milik oligarki? Kalau misalnya Anda ngaku saweran, ini kantor ini, partai politik ini berdiri atas saweran. Kalau orang saweran 1 juta, maka butuh 110.000 orang untuk saweran sebesar 1 juta. Dan itu kan susah mengumpulkan 110.000 orang saweran 1 juta, itu kan susah. Saweran 20 juta kurang lah, 55.000 orang. Kalau 20 juta sawerannya 55.000 orang saweran. Untuk sewa kantor aja, belum yang lain-lain tuh, belum operasional, belum isi kantornya, belum yang lain-lain. Belum biaya pengurus dan segala macam itu, belum yang lain-lain. Itu sudah butuh segitu. Jadi memang syarat pendirian partai politik di Indonesia ya akhirnya akan berhasil mendirikan partai politik dan lolos verifikasi itu partai-partai yang disokong atau dimiliki oleh para orang kaya, para oligarki yang selama ini memang menjadi elit yang mencoba untuk mengatur atau mempengaruhi pemerintahan. Coba lihat partai-partai baru yang masuk dalam menjadi peserta pemilu. Ya punyanya Haritanu, ya kan? Punyanya Tommy Soeharto, gitu kan. Kalau ada konglomerat lagi yang masuk menjadi bikin partai politik bisa. Tapi orang seperti saya nggak akan sanggup bikin partai politik dan lolos verifikasi faktual. Kalau bikin badan hukum bisa. Ya ongkos notaris kan nggak mahal gitu. Tapi untuk menjadi peserta pemilu itu nggak mahal. Jadi walaupun presidensial threshold itu 0%, Anda akan negosiasi dengan oligarki ini juga. Jadi kalau tadi oligarkinya ada 4 kelompok misalnya maksimal, atau 5 kelompok maksimal dengan PT 20%, maka dengan 0% mungkin peserta pemilu ada 15. Maka Anda akan ketemu dengan 15 kelompok oligarki. Jadi itu presidensial threshold 0% itu nggak ada urusan dengan oligarki. Oligarkinya akan tetap ada. Dan calon presiden yang ngerasa bisa, yang ngerasa paten tadi, kalau 0% saya bisa jadi presiden, akan ketemu juga dengan oligarki pemilik partai. Walaupun presidensial thresholdnya 0. Walaupun partainya cuma 1, 2, tapi pemiliknya pasti oligarki juga. Jadi nggak ada urusannya dengan oligarki. Nah, lalu gimana dengan presidensial threshold hari ini tuh layak atau enggak sih? Kalau saya sih berpendapat kita fair aja. Presidensial threshold itu nggak kenapa-napa, nggak apa-apa. Tapi dengan kondisi yang layak. Kondisi yang layaknya itu apa? Misalnya pileg dulu,
kemudian baru pilpres. Saya setuju dengan argumentasinya Andi Malarangeng, bahwa kalau pileg dan pilpresnya bersamaan, kenapa harus ada presidensial threshold? Jadi bukan masalah presidensial thresholdnya harus 0. Kenapa harus ada presidensial threshold? Karena pemilunya serentak. Kenapa kita harus memakai hasil pemilu 5 tahun yang lalu? Kan bisa saja hari ini partai yang dulunya 20% sekarang tinggal 15% atau tinggal 10%. Bisa saja 5 tahun lalu partai yang 10% hari ini menjadi 15 atau 20%. Kan kekuatan politiknya nggak real untuk menghitung syarat untuk memenuhi ambang batas presidensial threshold. Jadi kalau memang misalnya ada yang menggugat, maka menurut saya nggak ada urusan dengan oligarki-oligarkian. Jadi kalau ketika misalnya Undang-Undang nomor 7 ini, pasal 22 ya, Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 ini ingin diuji terhadap pasal 6 Undang-Undang Dasar 1945, nggak ada urusannya dengan oligarki-oligarkian. Kalau mau argumentasinya memang nggak ada dasarnya, kenapa harus memakai asumsi kursi pada 5 tahun yang lalu? Kalau menurut saya, apa yang dilakukan oleh Partai Demokrat, ini saya muji Partai Demokrat nih, maju sebagai partai politik menguji pasal ini, judicial review pasal ini, menurut saya legal standingnya benar. Karena yang sebelum-sebelumnya yang diuji oleh individu itu kan ditolak oleh MK. Pak Gatot maju ditolak oleh MK. Marwan Batubara maju ditolak oleh MK karena individual. Sementara pasal yang diuji itu pasalnya berbunyi itu maju didukung oleh partai politik maupun gabungan partai politik. Jadi harusnya yang merasa keberatan adalah dengan syarat 20% adalah partai politik. Dan wajar partai politik punya keberatan terhadap syarat 20%. Kenapa? Kalau kita hitung-hitung secara fair, dengan syarat 20% ini, partai politik yang lolos cuma satu. Yang bisa memenuhi sendiri, tanpa harus cari teman itu hanya satu. Sementara partai politik yang lain itu susah, karena harus cari teman. Jadi aturan ini memang nyusah-nyusahin bagi partai politik sendiri. Jadi wajar kalau yang maju itu adalah maju menguji pasal ini adalah partai politik. Jadi kalau Partai Demokrat maju menguji ini menurut saya wajar dengan argumentasi bahwa memang nggak bisa, tidak pada tempatnya ketika pileg dan pilpres serentak kemudian memakai dasar asumsi hasil pemilu 5 tahun yang lalu. Menurut saya itu benar. Tapi solusinya ada dua. Kalau presidensial threshold tetap ada, maka pileg dan pilpres harus dipisah waktunya. Jadi pileg duluan, keluar hasilnya, konfigurasi kekuatan politiknya sudah terlihat, baru mereka menyusun koalisi untuk mengusung calon presiden. Atau kalau pileg dan pilpresnya serentak, maka presidensial threshold-nya ditiadakan. Bukan diturunkan dari 20 menjadi 0, tapi karena dia serentak, maka dia tidak relevan untuk disyaratkan sebuah presidensial threshold. Semoga Partai Demokrat berhasil ya untuk mengajukan judicial review soal presidensial threshold. Pertama, legal standingnya masuk, dapat legal standingnya, jadi bukan individu lagi. Kalau individu tadi mau ngapain katanya? Kata MK, benar juga kata MK, Anda keberatan kan ini mau jadi calon presiden. Calon presiden kan yang ngusung partai politik. Nah sekarang yang maju partai politik nih. Partai politik yang maju untuk menguji pasal ini, dan kalau argumentasinya kuat, menurut saya bisa dikabulkan. Jadi kalau dikabulkan, solusinya bisa dua menurut saya. Pertama, nggak ada lagi presidensial threshold, artinya semua peserta pemilu bisa mengajukan calon presiden, tapi menurut saya ini nggak baik. Karena orang akan yang nggak serius berpartai pun, ya bikin partai aja itu kemudian juga bisa mencalonkan calon presiden. Menurut saya nggak fair. Tapi kalau dipisah, pileg dulu, kemudian konfigurasi politiknya terbentuk, lalu ada presidensial threshold, lalu baru mencalonkan calon presiden berdasarkan konfigurasi kekuatan politik terkini, bukan berdasarkan kekuatan politik 5 tahun yang lalu. Begitu menurut saya. Sebagai konsultan politik sih saya pro pileg pilpres dipisah ya. Bahkan saya juga tidak pro pilkada serentak-serentak, karena selain membebani pelaksana pemilu, itu juga menjadi hari kiamat buat konsultan politik, karena pemilunya hanya sekali 5 tahun, pilkadanya hanya sekali 5 tahun. Begitu. Terima kasih
Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.